Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian Islam online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan. Baik, agar kajian Islam online ini mendapatkan berkah dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita kali ini adalah sebaik-baik manusia. Ibu, ya, saya dan semua para pendengar ingin menjadi manusia yang sebaik-baiknya kan, menjadi umat manusia dan yang sebaik-baiknya. Nah, mari kita simak kajian hari ini. Kita buka terlebih dahulu surat Ali Imran ayat 110. Nanti kita akan bahas beberapa hadis yang sahih. Nah, silakan yang sudah pegang Al-Qur'annya bisa dibuka dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 110. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari ayat tersebut yang dikatakan sebagai kuntum khaira ummah ya, jadi sebaik-baiknya umat ya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, bagaimana supaya menjadi umat yang terbaik ya, manusia yang terbaik kalau menurut ayat Al-Qur'an ini? Karena apa? Karena kita menyuruh yang berbuat yang ma'ruf ya, menyuruh yang ma'ruf, mengajak kebaikan dan kita mencegah dari yang mungkar. Itu kalau menurut Al-Qur'an ya. Jadi kita menyuruh kebaikan ya, mencegah kemungkaran dan kita beriman kepada Allah. Itu adalah umat yang terbaik, umat Islam. Ketika dikatakan umat yang terbaik, dia mempunyai peran ya, amar makruh nahi mungkar dan terus beriman kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat lagi hadis-hadis yang lain ya, kita akan juga bahas. Kalau tadi kita sudah bahas dalam surat Ali Imran ayat 110, bisa juga dilihat dari hadis yang lain. Siapakah sebaik-baiknya manusia? Ya, ada beberapa golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baiknya manusia. Yang pertama kali ya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi ibu-ibu ya ataupun para pendengar yang senantiasa mempelajari Al-Quran ya, mempelajari bacaan yang benar ya. Setelah itu juga mentadaburinya, setelah itu belajar kajian tafsirnya. Nah, setelah dia mempelajari Al-Quran, sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah itu mengajarkannya kepada anaknya di rumah, mengajarkannya kepada masyarakat. Makanya beruntunglah orang-orang yang senantiasa berkiprah di dunia Al-Quran, karena itu adalah sebaik-baik manusia menurut Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari ya, nomor 5027 ya, maaf, nomor 527 ya. Maaf, 5027, benar tadi 5027. Jadi itu yang pertama. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajari Al-Quran. Jadi dia belajar dan mengajarkan. Kemudian siapa lagi sebaik-baiknya manusia? Sebaik-baiknya manusia adalah, kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini dia ya. Jadi sebaik-baiknya manusia, kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling baik akhlaknya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6035. Ya, kalau tadi hadis riwayat Bukhari nomor 5027 sebaik-baiknya
manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau yang kedua, hadis yang kedua, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu hadis riwayat Bukhari juga nomor 6035. Jadi sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya bagaimana? Akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada anaknya, akhlaknya kepada pasangannya, akhlaknya kepada masyarakatnya. Jadi dengan akhlak itu ya keberadaan dia, akhlaknya yang budi pekertinya yang santun, yang baik, akhlakul karimah. Jadi memang keberadaannya senantiasa memberikan maslahat buat umat, keberadaannya akhlaknya itu menyejukkan, bahkan menjadi contoh yang baik. Nah, itu peran kita. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, seolah kita berusaha untuk itu. Selanjutnya siapa lagi sebaik-baiknya manusia? Rasulullah SAW bersabda, ya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Ya, hadis riwayat Tirmizi nomor 2263. Kalau ini hadis riwayat Tirmizi nomor 2263. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Jadi kebaikannya itu senantiasa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Kebaikannya itu senantiasa menjadikan energi positif bagi orang di sekitarnya. Dan orang aman dari keburukannya. Jadi keberadaan dia itu tidak membuat orang itu menjadikan energi negatif. Keberadaannya itu tidak membuat orang itu menjadi meniru contoh-contoh pribadi yang negatif dari dia. Tetapi justru sebaliknya. Ya, keberadaannya justru diharapkan kebaikan yang bisa didapatkan. Nah, ini sebaik-baiknya manusia, ya. Selanjutnya siapa lagi sebaiknya manusia, ya? Yaitu Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nah, ini nih peran kita. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 4177. Jadi, paling baik terhadap ahli keluarganya. Nah, kita berbuat baiklah kita kepada orang tua kita, berbuat baiklah kita kepada pasangan kita, berbuat baiklah kita kepada anak-anak kita. Nah, walaupun orang yang terdekat itu kadang menguji kesabaran kita, menguji keikhlasan kita, itu ladang pahala kita. Apalagi peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang istri, memang banyak sekali. Ya, jadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tularkan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita menjadikan contoh buat keluarga kita. Apalagi kalau kita berbuat kebaikan kepada keluarga kita, ahli keluarga kita, ya. Jadi jangan merasa kelelahan-kelelahan kita dalam mengurus anak-anak kita, dalam mengurus rumah tangga kita, membuat kita itu menjadi tidak ikhlas, atau membuat kita itu menjadi tidak nyaman, atau jadi beban. Itu adalah sebaik-baiknya manusia yang paling baik terhadap ahli keluarganya, ya. Kemudian juga Rasulullah juga bersabda, nah siapa lagi manusia yang sebaik-baiknya manusia? Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang memberi makan kepada orang lain dan menjawab salam. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberi makan orang lain dan memberi salam. Itu Sahih Al-Jami' nomor 3318. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, kalau kita masak, lebihkanlah masakan kita berikan makanan kita pada orang lain, ya. Kemudian juga kita selalu senantiasa menjawab salam, ya. Apalagi keadaan ekonomi seperti sekarang ini, kondisi pandemi corona atau virus COVID-19 ini masih belum selesai, ya. Jadi kita kalau masak atau apa, lebihkan masakan kita memberi makan orang lain. Dan itu adalah dikatakan sebaik-baiknya manusia, dan tidak akan hilang, tidak akan miskin kita ketika kita bersedekah. Justru sedekah itulah harta kita yang sebenarnya. Kita titipkan kepada Allah, ya kan? Seperti kajian saya seperti sebelumnya, banyak harta-harta kita tuh harus kita titipkan dulu, nanti kita ambil, kita titipkan di masjid, kita titipkan misalnya di anak yatim, kita titipkan misalnya di wakaf, kita titipkan misalnya memberi makan orang, kita titipkan misalnya kita membantu kesulitan orang lain, dan banyak yang bisa kita titipkan di jalan Allah. Nah, selanjutnya, ya, siapa lagi yang dikatakan sebaik-baiknya manusia adalah, nah ini, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah panjang umurnya juga baik amal perbuatannya. Jangan sebaliknya. Ya, semakin tua bukan semakin sadar. Semakin tua, semakin diberi kesempatan oleh Allah umur yang panjang, semakin banyak kebaikannya. Semakin banyak dia berbuat buat masyarakat, semakin banyak dia bisa merangkul keluarganya untuk berbuat kebaikan, dari anaknya, dari cucunya, bahkan kalau bisa sampai cicitnya. Dia kebaikannya selalu mengalir.
dengan amal solehnya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan peran-perannya yang sangat diperlukan dalam keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya kalian adalah yang berumur panjang, diberikan Allah umur panjang, juga dia paling baik amalannya. Siapa lagi yang dikatakan sebaik-baiknya manusia? Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, ya. Itu Sahih Al-Jami 3289, ya. Jadi Rasulullah juga bersabda, jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang sangat bermanfaat buat orang lain. Jadi keberadaan kita bermanfaat, ya. Jangan kita hanya soleh sendiri, jangan baik sendiri, ajak orang-orang sekitar kita. Makanya dalam kajian Islam ini kita semuanya sama-sama, saya, ibu-ibu semua, pendengar semua juga ingin berusaha menjadi orang-orang yang baik. Kita ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat. Apalagi kondisi seperti ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, ya, siapakah yang dikatakan orang yang paling baik itu adalah dalam Sahih Adab nomor 84, ya. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya, yaitu orang yang paling baik terhadap tetangganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan dan kekhilafan dan kesederhanaan ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.